Yang ngalir gue inget loh, zodiak yang kemarin. Iya makanya gue ngingetin aliran Iya. air aja mau dibawa kemana. Oke, kali ini kita mentok nih. Recycle Bin Podcast. Latihan daur ulang bermanfaat. Welcome. Hai Bafi. Andi Anyong. Annyeong. Nikita. Nikita annyeong. Teman-teman Teman-teman podcast. podcast. Annyeong. Halo Mbak, gimana kabarnya? Ya gini deh. Oh, kayaknya lu seneng banget nih hari ini. Iya, habis dimulai dengan Koreaan. Oh, abis nonton film Korea ya? Enggak sih. Oh enggak, gimana? Oke deh, baik. Oke, hari ini kita akan membahas apa sih Mbak Pi? Kok gue? Nggak apa-apa. Kira-kira karena mungkin udah mau akhir tahun ya 2020, kita ngebahas tentang ini aja deh. Apa? Selama 2020 ini gitu ya, apa yang kita sudah lakukan? Nggak ada. gitu. Maksud gue Iya. 2020 kayak tiba-tiba Iya, udah selama- abis aja nih. Iya, kan 2020 hot topics-nya adalah pandemi dan pandemi. Jadi selama ini apa yang dilakukan Mbak Pi selama di pandemi ini? Ih bagus nih, kita sambil bisa menghitung berkah atau hal yang kita sudah lakukan. Jadi kita bisa Iya. sambil bersyukur ya. Iya, Mungkin betul, teman-teman betul. podcast juga bisa nih buat yang merasa tahun ini kayaknya lewat begitu saja. Oh, benar. Iya? Sering banget gue ngomong sama teman gue, kayaknya kok 2020 cepet banget ya. Maksudnya cepet dalam arti kata, kayak kita nggak kayak melakukan apa-apa yang signifikan Iya, gitu benar. kan. Jadi Iya. ya udah selewat aja gitu. Bener, tahu-tahu udah mau November aja ya. Iya. Sambil berpikir, wow pandemi ini berarti kan udah sekitar 8 bulan. 8 bulan betul. And we survive. Iya, we survive until now. Iya, gitu kan. waras, sehat, alhamdulillah ya kan. Yang mudah-mudahan juga penonton-penonton juga gitu juga sama-sama Iya, dalam jadi kondisi tadi, baik. jadi tadi itu ya, kita bisa sama-sama nulis nih ya apa aja yang bisa, yang sudah kita lakukan selama Iya. pandemi ini. Nggak harus yang hal besar sih, nggak harus yang kayak, apa ya, nggak harus Yang- kayak signifikan banget, kelihatan nyata dilihat semua orang tuh enggak. Iya, karena kan keterbatasan juga nggak mungkin juga ya kayaknya kayak contohnya kayak kita mau traveling gitu kan, itu kan kayak dibatasin ya, nggak Iya. mungkin gitu ya untuk Bener. saat ini. Oke, jadi kalau lu sendiri kalau yang lu udah tulis apa nih? Nah, mohon maaf saya belum nulis. Oh, belum Baru nulis. itu insight tadi. Oh iya, pas lo- bisa nulis gitu ya. Kita cek dari awal tahun kita ngapain aja gitu ya. Iya, jadi Dan pas kita bisa menghitung ya sebenarnya di 2020 ya kita tetap survive, kita melakukan something walaupun Iya. sekecil apapun gitu ya. Iya betul, ternyata. walaupun nggak kelihatan kayaknya luar biasa heboh Iya. gimana, tapi kita melakukan sesuatu. Misalkan kalau kayak gue, nih nanti satu-satu gantian ya. Kalau Boleh, kayak gue yang boleh. menurut gue kecil tapi bermakna karena gue di rumah aja, Iya. adalah memasak. Memasak. Gue jadi lebih suka ngulik masakan. Oke. Jadi sekarang gue bisa lebih apa ya, resep yang gue punya banyak dan gue lebih senang masak. Kalau lo apa? Oke, kalau gua podcast. Oh iya, sama. Iya, podcast ini yang paling besar sebenarnya. Podcast ini yang paling besar. Terus, oke itu. Oke. Terus, Kalau apa lagi? ngomong-ngomong masakan, apa lo belajar masakan Indonesia kah atau Western atau apa? Oh iya, gue Western sih. Berawal Western. dari, tahu kan, karena kita di rumah aja nih. Iya. Akhirnya nontonnya YouTube, Netflix. Heeh. Terus gue menemukan tuh si Gordon Ramsay. Oh, Gordon Ramsay. Mr. Ya. Gordon, tapi dia masakan rumah. Oh. Jadi sederhana. Nah, gue coba deh. Terus anak-anak gue yang biasanya susah makan, mereka mau. Jadi ya udah. Oh, lu ngikutin resepnya dia gitu? Iya. Oh, oke. Karena Interesting. kalau yang YouTube Gordon Ramsay yang home cooking itu emang lebih sederhana. Gitu. Pokoknya masakan Korean food ternyata juga gampang ya. Korean food?
Oh sorry, itu Golden Ramsay juga masak Korean food? Enggak, kalau Korean food ada lagi sih YouTuber yang lain. Jadi sambil pandemi, cari-cari. Lo ya. karena lo di rumah terus nonton, terus bener. banyak kayak insight yang dari nontonnya itu, terus pengen dilakukan. Ya paling gampang adalah si masak itu. Iya, dan gue juga menemukan banyak sih teman-teman yang awalnya nggak begitu suka masak, akhirnya suka masak. Iya, gue ngeliat banyak tuh. Iya temen-temen kan? gua posting Karena nggak bisa jajan kan. Waktu awal-awal kan takut, Oke. iya kan? Terus bosen sama masakan rumah yang kayak gitu-gitu aja. Akhirnya mau nggak mau eksplorasi sendiri. Karena lebih steril gitu ya, lebih bersih tahu ini. Sampai sekarang juga masih banyak kan, saya ada temen yang beli kerupuk dipanasin dulu, beli rujak dicuci lagi. Jadi kayak masih orang-orang juga masih luar biasa berjuangnya loh, walaupun mereka ada di dalam pandemi ini dan survive bertahan sampai sekarang, tapi mereka masih berjuang untuk merasa nyaman. Betul. Gitu. Karena gue nggak bisa masak ya, tadi gue denger dicuci lagi. Apaan masakan yang dicuci lagi? Opor gitu dicuci lagi. Pantes lo ketawa ya. Iya. Rujak, Rujak kan udah dipotong kan. Dicuci lagi. Waktu itu gue kemudian ngumpul sama teman-teman, terus pas udah makan 1 bungkus baru gini, ya kok tadi bawahnya nggak dicuci? Terus gue kayak, perlu ya, karena gue selama sekian bulan pandemi itu baru pertama kalinya gue beli rujak lagi gitu kan. Tapi akhirnya bungkus kedua ya nggak dicuci, udah pakai Bismillah deh. Bismillah. Capek loh, Ndri, lo ngerasa nggak sih kadang-kadang kan kita banyak melakukan adaptasi hal baru ya, jaga kebersihannya tuh agak-agak ekstra. Iya, jadi agak lebih dari hal biasa. Betul, kan. betul. Kadang-kadang melelahkan buat yang kayak misalkan nggak sebersih itu kayak gue misalkan. Kalau buat lo gimana? Kalau gue sih senang. Oh iya sih. Kalau gue senang karena jadinya apalagi sekarang udah mulai lebih murah tuh kayak hand sanitizer kayak gitu. Kalau awal-awal tuh agak kesel gitu ya karena harganya tuh melambung tinggi kan. Tapi sekarang kan udah banyak macamnya, terus juga yang handmade juga banyak gitu, yang lokal produk juga banyak. Jadi gue sih senang gitu. Gue kadang-kadang suka beli juga tuh yang produk-produk lokal, terus yang hand sanitizer, wanginya tuh unik soalnya. Iya, udah mulai beragam. Iya, beragam. Gue rasa salah satu hal yang bikin kita merasa bisa bertahan lebih nyaman mungkin karena produk-produk disinfektan kayak gitu sekarang udah banyak dan murah. Waktu awal kan kayaknya horor banget ya. Maksudnya kayak nggak ada di sini, nggak ada di situ, gimana nih? Jadi kayak kita semua kayak anak ayam kehilangan induknya, tiba-tiba. Terus masker juga kan. Mahal banget. Jadi bener-bener mencekam ya waktu awal-awal tuh. Apalagi waktu itu kan tuh awal pandemi banget tuh, gue lagi membangun Sakala kan. Jadi tiap hari tuh harus mau nggak mau kan keluar rumah, ketemu tukang. Itu was-was ya. Banget. Terus pulang jam 6 itu udah kayak jam 10 malam, Dri. Sepi banget. Kalau sekarang kan udah mulai jauh lebih normal agak ya. Rame gitu iya, ya. agak rame. Jadi kitanya mungkin merasa nyaman sambil agak was-was juga mungkin. Tapi nggak seserem yang waktu awal nggak sih? Iya. Betul. Gue juga ngerasa kayak gitu. Terus juga ya beberapa mall memang sudah buka, tapi nggak se full biasanya sih. Iya bener nggak serame dulu juga kok. Jadi sih sebenarnya sih ada bagusnya juga. Jadi kita juga bisa pola hidup yang concern sama kebersihan kayak gitu. Tapi berat buat kalau yang nggak sebersih kayak gitu itu kayak misalnya kayak gue kan agak cuek gitu ya. Jadi saya sempat agak lelah sih kayak mau paket apa harus didisinfektan dulu, cuci tangan, terus salah satu jadi curhat nih, salah satu yang bikin gue lelah itu pakai masker. Oh iya. Iya kan kayak kapan gue bisa lepas masker gitu. Ya cuma karena sekarang kondisinya kayak gini, ya harus we have to endure ya harus. Iya, adaptasi sebenarnya. Iya, itu makanya. Mau nggak mau ada adaptasi. Iya. Terus selain itu apalagi yang lo lakukan? Tadi masak. Kayak masak. Sebenarnya 2020 kayak seru buat gue ya. Karena sering ya. kumpul-kumpul di ini ya, di rumah terus gitu sama anak gitu ya. Jadi iya, itu
masak, terus Iya. bikin podcast sama lo. Iya. Terus ya gue waktu itu pas bener-bener Sakala baru dibangun, terus baru pindah ya. baru pindah ya, proses renovasi segala macam, terus langsung jalan sekarang. Terus apa Oh, lagi? by the way, mungkin nggak ada yang ngeh gitu ya, mungkin ada penonton baru. Sakala itu coworking space ya, Oh iya. yang dimilikin sama Iya, Ya. gue sama suami gue bikin coworking space di Bekasi. Nah, di sini gitu. nih di tempat kita sekarang lagi podcast. Iya, ini ruang meeting nih. Jadi kalau teman-teman ada Iya. yang mau meeting private berenam, bertiga bisa di sini. Oke. Tempatnya juga nggak terlalu besar, jadi kayak kemungkinan untuk kalian bertemu dengan orang dalam jumlah banyak itu juga lebih Lebih sedikit. sedikit. Dan Sakala ini lokasinya di Bekasi ya. Iya, di daerah Galaksi. Oke. Gitu. oke. Iya, karena kadang-kadang kalau gue sendiri pun sekarang ketemu orang banyak tuh masih yang agak syirem-syirem gimana ya. Iya. Iya nggak sih? Di supermarket aja kayaknya kalau orang melipir gitu. Kita jadi curhat ya. Gue jadi curhat, bukannya ngasih solusi malah jadi curhat. Nggak apa-apa kan, kita pengen tahu nih maksudnya selama ini dalam 2020 apa yang lo lakukan kan, itu juga based on your experience gitu kan, terus sama gue juga sharing juga apa sih gitu. Iya, gue berharapnya sih dengan kita sama-sama cerita bahwa kita tuh juga punya kesulitan beradaptasi dengan hal baru. Mudah-mudahan Teman-teman teman-teman juga ya Iya. merasakan oh bukan saya aja iya, sendirian gitu. jadi ternyata yang jangan lain. bener, jadi jangan khawatir, semuanya sedang berjuang kok. Untuk apa ya, bertahan. Dan dengan nyaman sebenarnya. Ngomong-ngomong bertahan, 2020 ini goals gua cuman satu itu doang, Apa tuh? bisa bertahan. Tapi bener sih, maksud gue kita nggak usah muluk-muluk ya. Buat kita semua yang udah 8 bulanan ini di pandemi bisa bertahan dengan sehat Betul. dan waras. Tepuk bahu kalian kayak you did good, kamu Iya. berhasil, kamu sudah berjuang, jangan patah semangat. Yes, betul. Ya. Betul. Terus buat teman-teman lain juga, ini kalau misalkan ada yang pengen menyampaikan sesuatu pakai positif statement juga lebih enak kali ya. Karena kan kadang kita suka baca ya di sosmed, udah bilang kayak misalnya ada yang kerabatnya meninggal karena COVID, atau ngeliat orang nggak pakai masker, atau apa, mereka langsung kayak statementnya langsung negatif kayak segala macam. Jadi kadang-kadang buat kita atau teman-teman yang udah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan protokol kesehatan, jadi kayak merasa kadang-kadang nggak dihargain juga. Kayak iya, maksud mereka mungkin nggak ke semua orang, tapi ya namanya semua lagi berjuang. Iya, gue berusaha memahami sih, mereka mungkin lagi sedih jadinya keluarnya marah, tapi kalau teman-teman yang bacanya lain lagi nggak oke kondisinya kan kasihan juga. Jadi kayak kita yuk belajar lebih menggunakan bahasa yang positif. Karena itu lebih kena sebenarnya. Jadi hargailah mereka-mereka yang sudah berusaha melakukan protokol kesehatan. Karena semua orang suka dipuji. Iya, pada dasarnya. Ya, betul. jadi kalau kita ngasih pujian atau ngasih tanda bahwa kita meng-acknowledge, menghargai mereka yang sudah berbuat baik, mudah-mudahan yang lain juga jadi pengen melakukan itu, hal yang karena sama kalau juga. itu berarti lebih berharga, lebih, ya semua orang pada dasarnya pengen dipuji lah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu terus di-acknowledge, apa sih itu di-acknowledge? Dilihat atau merasa jadi lebih baik, itu akan lebih mengena. Sama kayak iklan rokok, itu kan semuanya pakai kalimat positif ya. Rokok, misalkan rokok apa sih, Marlboro yang kesannya lo keren terus emal itu juga lucu-lucu ya. Jadi kesannya tuh lebih keren, lebih fun kalau lo pakai produk itu. Jadinya kalau buat teman-teman yang mau menggalakkan protokol kesehatan atau yang menyampaikan pakailah cara yang lebih fun Iya. sehingga bisa masuk ke halayak. Karena lebih kena sih memang lebih sesuatu kena yang ya. positif kayak gitu. I see. Iya, kita semua punya kekhawatiran kan, Iya, tapi sama, memang sampai menghela nafas loh gue, soalnya kayak flashback tentang apa yang terjadi yang kemarin-kemarin. Kebetulan juga ada beberapa kerabat juga yang
terkena COVID, kerabat terdekat gue gitu. Dan ya memang sudah waktunya juga beliau juga. Iya, gue ingat kan, lo cerita ada kerabat lo yang sakit, meninggal karena COVID, tapi jauh kan. Terus lo sempet selama 2 minggu nggak berani keluar rumah, karena ya itu wajar kan, tiba-tiba kok seperti lo bilang sih, COVID ini kan nggak terlihat ya. Tapi kadang-kadang kalau udah kayak gitu kita kayak diingatin ini nyata loh. Iya. Jadinya ketakutan kita muncul. Iya, betul. Jadi ya gue menghargai pilihan lo untuk nggak keluar dulu, dan makanya kemarin kita sempet tanya kan, gue tanya Andri udah siap belum keluar, karena kalau emang belum siap ya jangan. Iya. Sebenarnya gue lebih karena ya kan kita punya tanggung jawab juga terhadap orang lain di sekitar gitu. Jadi apalagi sama keluarga terdekat gitu. Kebetulan gue juga masih tinggal dengan orang tua, dan orang tua juga kan punya penyakit bawaan, jadi harus hati-hati banget kayak gitu. Jadi kemarin-kemarin kenapa agak worried untuk keluar gitu ya, karena lebih oke, kalau gue kena mungkin aja bisa survive, tapi kalau misalnya orang yang sudah punya penyakit bawaan gitu, orang tua kita gitu, itu strugglingnya akan lebih susah gitu. Jadi gue berpikir kayak gitu sih. Jadi itu keren kan, tapi memang namanya juga manusia kan macam-macam ya. Kita nggak bisa maksa semua punya pikiran bijak kayak lo gitu ya. Mungkin sometimes ada orang yang enggak, ada yang iya ya. Ya di sini kita diuji sih pengertian kita. Betul. Ya udah gitu kan, ya tahun ini akhir udah Oktober ya sekarang ya. Ya banyak ada berita-berita yang aneh-aneh, berita maksudnya yang nggak enak juga, maksudnya bahkan di akhir 2020 ada berita ya chaos lah gitu. Iya, sedih ya kayak kemarin. Maksudnya kayak kita semua, maksudnya kayak pribadi deh ya, kayak gue misalnya udah sama lo udah berusaha untuk pakai masker selama sebisa mungkin kita pakai ya kan. Tiba-tiba ada demonstrasi. Banyak orang nggak pakai. Itu kesel sih. Itu kesel banget. Pengen ngomel ya. Pengen ngomel. Wow, angka COVID-nya akan naik lagi nih gitu. Kapan kelarnya gitu? Tapi ya udah, maksudnya keep on track lagi gitu, bahwa ya kita harus ya paling nggak kita proteksi diri kita terlebih dahulu, terus sama orang-orang terdekat. Bener, karena ya kita bisa ngomel ya, tapi omelan kita nggak akan berefek besar. Yang lebih berefek tuh ya kita mulai dari diri sendiri, tahu kondisi kayak gitu ya mungkin kita lebih ketat lagi protokol kesehatannya, ya kan? Pokoknya kayak lo bilang tadi, berawal dari diri sendiri, mengurangi keluar atau kayak gimana, karena itu yang lebih efektif dan lebih terlihat langsung dampaknya dibandingin kita cuma di sosial media aja. Karena nggak kenal langsung ke mereka juga. Atau kalau memang misalkan nih gitu ya, mereka yang kurang nyaman tuh yang bisa kayak patungan beli masker nih, besok-besok kalau mau demo pakai maskernya kami sediakan. Kayak gitu, jadi aksinya nyata. Tapi nggak tahu sih, gue lebih ke arah sedih aja sih. Maksudnya kok ternyata ya ini agak berat sih. Edukasi itu di Indonesia itu masih belum seefektif itu kepada semua orang di Indonesia. Emang Indonesia ini kan luas banget gitu kan. Jadi tapi maksudnya yang kayak kota-kota yang sebenarnya kota-kota besar itu kan banyak juga tuh, kayak ya contohnya Jakarta, Bekasi gitu kan, Tangerang, banyak orang pedemo kayak gitu. Terus juga mereka juga nggak pakai masker gitu. Agak sedih aja gitu, maksudnya tingkat kepedulian mereka itu kan edukasi ya, balik lagi ya. Kalau misalnya kita punya edukasi yang baik gitu ya, seharusnya kita nalarnya tuh dapat gitu ya. Kenapa kita harus menjalani protokol tersebut? Tapi ternyata turns out ngelihat orang-orang kayak gitu kayak aduh, edukasi nggak tahu sih, kayak PR besar di Indonesia juga salah satunya juga mengenai ya, edukasi. Iya, tapi kayak di Amerika waktu Black Lives Matter
Oh iya sama juga ya. Sama juga. Bahkan ibaratnya negara ya adidaya pun gitu ya, sama aja ya. Iya, jadi ya memang miris, tapi ya kalau kita mikirin kayak gitu kan bisa bikin kita sedih nih. Bisa bikin kayak makin hopeless, Yes. makin putus asa nih, gimana nih kapan selesainya. Jadi balik lagi tadi balik ke kita aja, Iya, apa yang udah, bisa kita lakukan. bener. Terus lihat teman gue tuh sempat nulis sih, dia cek lingkungan terdekatnya aja selama sekian bulan, Iya. alhamdulillah semua sehat. Yes. Bukannya jadi kayak cuek, tapi kayak lebih bersyukur bahwa ternyata ya masih pada sehat. Iya. Jadi misalkan takutnya tadi di level 9, mudah-mudahan bisa agak turun ke 8, Iya. jadi lebih nyaman. Ya nggak yes, sih? Betul. Berarti kita harus tahu juga kapasitasnya kita, terus apa yang bisa kita kontrol. Iya, Ya, kalau misalnya yang di benar. luar kita kontrol, ya udah kita cukup tahu informasi itu, tapi kita mengontrol apa yang bisa kita kontrol aja. Iya, apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita berasa berdaya. Kalau kita mikir yang tidak bisa kita kontrol, jadi kita merasa tidak berdaya, ya kan? Sedangkan kalau kita kita tahu apa yang bisa kita lakukan, kita kontrol, kita atur, kita merasa powerful. Sip. Hehehe. Oke, berat ya hari ini ya. Ya tapi cukup Relatable relate lah ya. dengan kondisi yang sekarang.